Kamu sekarang ada di Afrika, tempat satwa liar unik, rumah bagi berbagai macam budaya dan bahasa, serta yang paling utama, tuan rumah gurun panas terbesar di dunia, Sahara. Sekarang masih siang, kamu haus dan butuh tempat berteduh. Kamu sudah berjalan berhari-hari, mencoba mencari salah satu oasis yang indah itu. Meski terasa sudah dekat, cakrawala terus saja membentang. Pikiranmu lelah dan tubuhmu sangat merasakan panasnya. Seolah kamu baru saja memakan sepiring penuh cabai dan tambah sepiring lagi, dilihat dari banyaknya keringatmu. Dan pas aku bilang panas, yang kumaksud adalah rata-rata 38 derajat Celcius. Pantas saja seperti itu, mau gimana lagi, kamu berada di gurun panas terbesar di dunia. Kenapa aku bilang gurun panas? Karena lanskap gurun terbesar sebenarnya adalah gurun dingin yang letaknya di Antarktika dan Arktik. Gurun beku Antarktika yang dingin kurang lebih berukuran 1 juta kali LAX. Yep, Bandara Internasional Los Angeles. Gurun Arktik hanya sedikit lebih kecil. Nah, kalau kamu belum tahu, gurun Sahara terletak di Afrika Utara, membentang dari Samudra Atlantik sampai Laut Merah. Gurun ini menempati area yang cukup besar untuk menampung sekitar 100.000 taman hiburan Disney World saling bersebelahan. Menurut para ilmuwan, perbatasan Sahara terus meluas. Gurun biasanya terbentuk di area subtropis karena fenomena yang disebut sirkulasi Hadley. Udara naik di ekuator dan turun ke subtropis. Sirkulasi udara ini punya efek mengeringkan yang membantu pembentukan lanskap gurun. Sejak tahun 1920-an, Sahara diperkirakan telah meluas lebih dari 10%. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, mari kita mulai dari awal. Kamu mungkin mengenal gurun Sahara sebagai salah satu tempat paling tak ramah di bumi saat ini. Sekadar informasi, agar dianggap sebagai gurun, suatu tempat harus menerima kurang dari 10 cm hujan per tahun. Karena indeks curah hujan yang sangat kecil, gurun biasanya merupakan tempat yang kering dan gersang. Kelembapan udaranya sangat sedikit, dan suhu siang harinya bisa sampai 54 derajat Celcius. Biasanya, tak banyak kehidupan hewan dan tumbuhan di sana karena kurangnya air. Tapi untuk Sahara, tidak selalu seperti itu. Mungkin sulit membayangkan Afrika Utara tanpa bertonton pasir yang dimilikinya saat ini. Tapi sekitar 20.000 tahun lalu, Sahara sebenarnya adalah salah satu oasis besar. Penemuan terbaru menunjukkan bukti yang jelas tentang apa yang sekarang disebut para ilmuwan sebagai Sahara Hijau. Pada pertengahan 1800-an, seorang penjelajah Jerman yang melintasi Sahara menemukan beberapa lukisan dan ukiran yang ditinggalkan oleh seniman nomaden. Apa yang dia lihat di lukisan itu tak seperti lingkungan aslinya. Alih-alih lanskap gersang dengan hanya unta dan vegetasi gurun, lukisan batu itu menggambarkan binatang hutan seperti jerapah dan kuda Nil. Bahkan ada gambar ternak dan hewan merumput seperti sapi dan domba yang kelihatannya mustahil bagi Sahara modern. Seniman biasanya menggambar apa yang mereka lihat di sekitar. Jadi, temuan ini sangat menggugah penjelajah Jerman. Gambar-gambarnya begitu detail, pasti para seniman punya hubungan dekat dengan hewan-hewan itu. Kamu bisa menemukan seni batu ini tersebar di bagian utara benua Afrika, dari Sahara Barat hingga Arab Saudi. Ahli geologi langsung tertarik pada hal ini dan menemukan petunjuk pertama tentang artinya. Mereka sudah bisa mengkonfirmasi bahwa pada kenyataannya Afrika Utara dulunya jauh lebih berair. Mereka menemukan bukti dari sedimen laut dalam terdekat di lepas pantai Mauritania. Inti sampel pasir dan lumpur bawah air yang juga dikenal sebagai flux debu Sahara menunjukkan bahwa benar Sahara Hijau pernah ada. Makin banyak debu berhembus dari gurun dan masuk ke dasar lautan, makin kering iklim di wilayah tersebut. Inti sedimen menunjukkan bahwa ada jauh lebih sedikit debu, cuma setengahnya yang berasal dari Afrika Utara selama periode lembab. Periode ini ada hubungannya dengan siklus alami bumi. Biasanya, bumi berputar pada kemiringan 23,5 derajat, tapi kemiringan ini tidak konstan dan berubah dari waktu ke waktu. Kemiringan bumi bertanggung jawab atas jumlah sinar matahari yang diterima setiap belahan bumi. Ini juga mempengaruhi beberapa fungsi ekosistem di planet ini.
Selama masa Sahara Hijau, bumi menerima sekitar 4-8% lebih banyak sinar matahari dibanding saat ini. Jadi, saat bumi miring 20.000 tahun lalu, belahan bumi utara menerima lebih banyak sinar matahari langsung yang mempengaruhi tingkat kelembapan di wilayah itu. Saat belahan bumi utara menjadi lebih hangat, aktivitas angin muson terpengaruh. Lebih tepatnya lagi, muson Afrika Barat. Angin muson adalah sistem angin yang mempengaruhi indeks curah hujan dan tingkat kelembapan suatu wilayah. Saat sebagian dunia menjadi lebih hangat, lebih banyak udara naik. Udara naik ini bergabung dengan angin untuk menarik uap air ke atmosfer. Sedikit demi sedikit, Afrika Utara juga menjadi lebih basah. Kelembaban yang meningkat membuat Sahara begitu basah sehingga ada genangan air di wilayah tersebut. Saat vegetasi tumbuh, tanaman lebih bisa menahan kelembaban dibanding cuma pasir. Terdapat bukti adanya basin alami di seluruh Sahara dan danau yang begitu besar hingga bisa menampung semua danau besar AS di dalamnya. Para arkeolog menemukan bukti masyarakat yang pernah hidup di area yang sekarang ini gersang. Sepertinya, budaya kuno bisa sepenuhnya memanfaatkan periode lembab Afrika. Menurut para peneliti, populasi manusia mencapai puncaknya di Sahara sekitar 9.000 tahun lalu. Ada bekas perapian, alat berburu, kail, ikan, bahkan gundukan tulang ikan. Catatan menunjukkan bahwa ada lebih dari 230 periode hijau selama rentang 8 juta tahun. Radiasi matahari selalu berubah karena siklus orbit alami. Itu sebabnya bumi pasti akan melihat momen Sahara hijau lagi. Mungkin masih ribuan tahun dari sekarang, tapi akan terjadi. Sama seperti bagaimana Sahara berubah menjadi hijau, Sahara akan berubah menjadi kuning lagi. Yang diperlukan cuma kemiringan aksial yang signifikan dan penyesuaian ulang selama beberapa tahun. Namun, fenomena lain kini tengah menarik perhatian para ilmuwan. Penelitian terbaru Yayasan Sains Nasional dari Universitas Maryland menunjukkan Sahara telah meluas 10% selama 19 tahun terakhir. Fenomena ini juga disebut penggurunan, yang secara harfiah berarti dataran subur berubah menjadi dataran gurun. Gurun Sahara sekarang maju ke wilayah semi kering Sahel. Pada tahun 1950, wilayah ini adalah rumah bagi 31 juta orang. Saat ini, populasinya lebih dari 100 juta orang. Pertumbuhan penduduk yang cepat ini sebagian besar telah berkontribusi pada ekspansi Sahara. Petani yang dulunya nomaden mulai menetap. Penggunaan lahan semakin intens, membantu melemahkan tanah. Permintaan akan makanan menyebabkan pembukaan lahan berlebihan, sehingga makin banyak yang berubah menjadi gurun. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa siklus iklim alami dapat mempengaruhi curah hujan di Sahara dan Sahel. Para ilmuwan menegaskan bahwa semua gurun berfluktuasi, bukan cuma Sahara. Perbatasan gurun bisa meluas pada musim dingin yang kering dan menyusut selama musim panas yang lebih basah. Di selatan Sahara terletak Basin Chad. Ini merupakan perairan alami yang sekarang berfungsi sebagai indikator perluasan Sahara. Basin Chad terletak di wilayah di mana Sahara meluas ke arah selatan. Seorang ahli atmosfer dan laut dari Universitas Maryland menjelaskan bahwa curah hujan telah sangat berkurang di seluruh wilayah. Karena berkurangnya curah hujan, ada lebih sedikit air di seluruh basin. Bahkan Danau Chad kini mengering. Sama seperti Sahara, gurun Atacama di Chili yang dianggap paling kering di dunia juga meluas. Gurun ini terletak di utara kota Santiago dan perbatasan selatannya meluas ke arah ibu kota Chili. Karena iklimnya makin kering, kota Santiago terancam berubah menjadi daerah kering atau semi-kering. Lembah sungai lokal yang dulu subur yang hidup dari pertanian dan peternakan selama beberapa generasi kehilangan pendapatan mereka karena dataran Chili berubah menjadi gurun. Sejak 2010, Santiago cuma menerima sepertiga dari curah hujan rata-ratanya. Di luar kota itu, para petani menggali lubang untuk mencari emas biru atau sederhananya air. Situasi di sini sangat mirip dengan Sahel. Jadi, coba utarakan pendapatmu. Apa kamu sama terkejutnya denganku pas tahu apa yang terjadi di wilayah Sahara? Jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar.